Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ferry di channel Bapak Kefatir Nurseri. Pada kesempatan kali ini saya mau ngasih tahu teman-teman bagaimana cara mengatasi hasil grafting anggur yang gagal. Jadi pada saat kita grafting itu pasti tentu saja akan ada yang gagal. Saya pun tidak semuanya pasti harus berhasil 100%, tetap pasti juga ada yang gagal. Ya, gagal ini ada banyak faktornya ya. Ya, jadi untuk grafting yang gagal seperti ini teman-teman jangan buang, tapi teman-teman harus mengulangnya. Tapi jangan asal mengulang. Ini adalah cara mengulang hasil grafting yang gagal dengan baik dan benar. Ya, jadi untuk yang pertama ini bisa kita buka dulu untuk ikatan graftingannya. Jadi kita buka. Hal yang pertama teman-teman harus perhatikan adalah kita cek, nanti kita potong atasnya sedikit, apakah kambium atau getahnya ini masih bagus atau tidak. Jangan sampai pas kita nanti cek ternyata kering. Nah, ini gagal ya. Jadi gagal grafting itu tentu saja tidak menyatunya antara kambium dari entres dan juga rootstocknya ya, atau tidak menyatunya getah dari keduanya. Ya, kita cek begini caranya. Kita rapikan atasnya. Nah, kelihatan ya, ini masih segar dan masih sangat bagus, bisa dilihat. Nah, nanti kita ulang di sebelahnya. Jadi yang kemarin gagal itu sebelah sana, kita sayat kulitnya di seberang sambungan kemarin ya. Ini saya rapikan sedikit lagi biar kelihatan lebih jelas. Nah, setelah begini kita cari kulit yang tebal, kemudian kita kupas kulitnya. Ini jadi sepertinya sama saja seperti pada saat kita grafting untuk yang pertama kali. Dan saran yang kedua, ini jangan sampai teman-teman melakukan ini pada saat akar daripada rootstocknya ini sudah banyak. Ini hal yang sia-sia karena biasanya akan terjadi kegagalan atau kebusukan. Karena biasanya untuk entres-entres yang sudah berakar banyak, ini saran saya mending teman-teman biarkan dulu sampai tunasnya tumbuh dan kemudian nanti disambung pucuk. Kalau teman-teman paksa untuk di grafting ulang, ini hasilnya sepertinya kegagalannya cukup tinggi karena saya sering mencobanya. Ya, jadi kalau ini karena masih baru ya, ini graftingan kemarin paling baru 10 hari yang lalu, tapi karena kering jadi saya ulangi. Dan ini tentu saja akarnya masih belum banyak. Kalaupun ada paling baru 1-2 helai saja. Ini tidak masalah, kita lakukan grafting ulang. Jadi caranya sama saja. Kita ambil entres, kemudian kita balut entresnya menggunakan parafilm. Jadi caranya sebenarnya sama saja, hanya saja memang kita tidak mencabut rootstocknya. Jadi kita biarkan saja sudah ada di polybagnya. Ya, jadi kita sayat ya untuk entresnya membentuk huruf V. Sayatnya tepat di lurus dengan mata tunas. Ya, jadi yang sebelahnya kita luruskan mata tunas, yang sebelahnya lagi ini membentuk huruf V ya. Dan harus rata. Jadi kalau nyayat ini seperti yang saya selalu bilang, untuk berapa kali sayatan itu bebas saja. Yang penting tujuannya adalah sayatannya harus rata. Nah, setelah kita yakin rata seperti ini, kanan kirinya bisa kita tancapkan ke rootstocknya ya. Nah, jadi rootstock yang gagal ini jangan teman-teman langsung merasa kecewa kemudian dibuang. Itu jangan. Teman-teman bisa melakukan kedua opsi yang mau saya bagi ini agar bisa diulang. Nah, syaratnya tentu saja tadi akar dari rootstocknya belum banyak, dan juga yang kedua ini kambiumnya ini masih sehat ya. Jadi rootstocknya dalam keadaan sehat. Jangan sampai pas kita cek potong atasnya sedikit ternyata sudah kering. Ini kita akan melakukan hal yang sia-sia karena rootstocknya sudah kering. Nah, untuk caranya begini saja, kita balut menggunakan grafting tape atau plastik grafting. Ya, jadi kita nggak perlu mencabut rootstock yang telah kita tancap ke
media semai ini kita biarkan saja. Nah ini, jadi jangan buru-buru dibuang, teman-teman harus cek dulu seperti arahan saya, karena ini yang biasa saya lakukan ya. Jadi yang pertama, opsi yang pertama ini bisa kita grafting ulang. Caranya yang tadi, kita cek dulu kambiumnya apakah masih bagus atau tidak. Kemudian akarnya usahakan jangan terlalu banyak. Jadi jangan sampai akarnya udah banyak terus teman-teman grafting ulang, ini akan sia-sia, biasanya gagal atau terjadi gosong karena kambiumnya terlalu banyak atau banjir. Ya begini ya teman-teman ya. Kemudian untuk opsi yang kedua, tentu saja kita ganti dari grafting menjadi okulasi, atau dari sambung sisip kita ganti plan B menjadi sambung pucuk. Ya tentu saja ini karena kenapa biasanya suka tunasnya ini muncul lebih cepat yang di bawah ya daripada graftingannya. Jadi bisa dilihat graftingannya kering, tapi ini bisa dilihat untuk tunasnya tumbuh lebih cepat. Dan ini sudah cukup besar dan sudah bisa kita lakukan sambung pucuk atau okulasi. Ya kemudian untuk yang gagalnya bisa kita potong saja seperti ini. Nah ini bisa juga kita okulasi dengan menggunakan satu mata tunas, tapi untuk kali ini saya mau menggunakan metode yang kemarin saya bagi juga, yaitu metode sambung pucuk daun utuh. Ini akan lebih cepat jadi, 1 minggu sudah jadi dengan metode ini ya. Ya jadi nanti di akhir video ini juga akan ada kedua cara, yaitu grafting dan juga sambung pucuk. Jadi di akhir video ini nanti akan ada ya layar akhir, bisa teman-teman klik biar lebih jelas lagi bagaimana cara grafting dan juga sambung pucuk dengan metode daun utuh. Ini sudah ada di video saya sebelumnya, teman-teman bisa langsung klik saja. Ya kita segini saja, nggak usah panjang-panjang. Jadi untuk bagian pucuknya ya yang saya gunakan, ini kita belah tengah seperti ini. Nah kemudian untuk pucuk entresnya dengan metode daun utuh ini kita sayat membentuk huruf V. Jadi sama saja seperti yang tadi. Ya kita sayat. Usahakan teman-teman ini untuk pucuk entresnya ini jangan terlalu muda. Jadi dipegang minimal sudah keras atau agak keras. Jadi jangan yang lemes, itu jangan. Ini juga akan percuma saja. Ya jadi tinggal seperti ini, kemudian kita masukkan ke dalam tunas yang telah kita belah tengah. Ya seperti ini kita masukkan. Kemudian kita balut menggunakan parafilm. Sebenarnya nggak harus dengan parafilm, pakai apa saja bisa. Misalnya adanya tali rafia itu juga bisa. Apa aja bisa teman-teman ya. Kalau misalnya pakai plastik es itu juga bisa. Ya kita balut, kemudian nanti kita sungkup menggunakan plastik es dan kita ikat. Kemudian nanti tinggal kita taruh di tempat yang teduh. Ya jadi bedanya kalau kita sambung seperti ini untuk media dalam polybagnya ini nggak usah kita siram teman-teman ya. Nggak usah disiram, biarkan saja. Bagusnya malah kita siram itu 3 hari sebelum sambung ya. Ya kecuali tadi kalau yang grafting ini bisa disiram, itu nggak masalah. Kalau yang grafting bisa disiram, kemudian nanti setelah semprot kira-kira media terlalu kering bisa disiram lagi. Bedanya seperti itu ya teman-teman ya. Kalau yang sambung pucuk seperti ini memang usahakan medianya jangan terlalu becek untuk menghindari kebusukan sambungannya. Ya jadi begitulah dua opsi apabila teman-teman gagal melakukan grafting di saat pertama. Jadi ini adalah plan B-nya seperti ini teman-teman ya. Rencana kedua atau plan B-nya ini seperti ini. Bisa di grafting ulang dengan persyaratan yang tadi, dan juga bisa diganti dari grafting menjadi sambung pucuk.
Ya, kemudian kita sungkup, lalu kita ikat taruh di tempat yang teduh. Ya, begitu saja video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share agar channel ini makin maju dan berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengangguran.